Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita ketemu lagi di Spasi Dakwah, sobat penyuluh agama penuh solusi dan inspirasi. Kali ini masih di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kita bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Romo Yai Asmui Ahmad. Selamat pagi Romo Yai. Pagi. Kabarnya bagaimana Yai? Alhamdulillah. Sehat nggih? Tambah sehat. Alhamdulillah. Gini Yai, di masyarakat yang serba penuh kemajuan, ini tentu di dalam produksi termasuk mukena ini mengalami kemajuan juga. Banyak inovasi yang dibuat oleh para produsen agar produknya ini laku, gitu ya. Akan tapi jikalau dipandang dari sisi fikihnya, itu bagaimana? Misalnya begini, sekarang itu kalau dulu-dulu zaman nenek saya itu belum ada, mukena sambungan itu belum ada. Tapi sekarang sangat banyak Yai. Ini sebenarnya hukumnya bagaimana Yai? Hukum mukena sambungan itu sebenarnya sama dengan mukena biasa, mukena terusan itu. Yang penting cara makainya, kondisinya kan seperti itu. Artinya kewajibannya musoli, kewajibannya yang sholat itu kan menutupi aurat. Ketika pakai mukena, entah itu sambungan, entah itu terus, yang penting sudah tertutupi auratnya, jalan. Nah, yang jadi masalah ketika memang itu pakai sambungan, terus orang yang sholat tidak berhati-hati, tidak menjaga auratnya, baru itu nanti akan timbul hukum baru. Ngapunten Yai, ini mohon untuk dipraktekkan. Ini terkadang itu kata para ustadz itu mukena yang sambungan itu berpotensi dapat membatalkan sholat. Ini tolong diperagakan ya, bagaimana yang membatalkan sholat itu bagaimana, yang tidak membatalkan bagaimana. Kan begini, salah satu syarat sahnya sholat itu adalah satrul aurat, menutupi aurat. Ya. Karena ini yang kita bahas mukena, berarti ini adalah auratnya orang wanita. Orang wanita. Nah, auratul nisa, auratul imro'ah itu kan jami'ul badan ila wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Artinya apa? Beliau itu ketika sholat, yang penting selain wajah dan kedua telapak tangan itu sudah tertutupi, bagaimanapun bentuknya itu sudah sah. Ini ngapunten, ini nambah sedikit. Tadi disebutkan bahwa auratnya wanita itu seluruh badannya, kecuali wajah dan telapak tangan. Batas-batasnya wajah sama telapak tangan itu sampai mana ya? Kalau telapak tangan batasnya adalah pergelangan dhahron wa batnan. Jadi bolak-balik ini pergelangan ini bukan aurat. Misalkan gini, ini kan segini ya bajunya ya. Ya. Segini. Ini kelihatan nggak apa-apa ya? Ya. Tapi kalau sini agak longgar, ya. Kan dari sini agak kelihatan. Ini batal ya? Memang dari awal kan memang segini. Cuma kita terkena aturan malayatimul wajib ila bi fawal wajib. Jadi segala sesuatu yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib. Sebenarnya aurat segini, tetapi ini akan bisa normal, ini akan bisa sempurna ketika nutupnya segini, kan seperti itu. Jadi memang aurat seperti ini umpamanya,
Ya. Tapi ini nggak mungkin akan bisa tertutupi dengan normal, dengan gerak yang bagaimana kalau tidak dilebihkan, karena ini malayatimul wajib ila bil wal wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Itu dari sini. Harus dilebihkan ya. Ya. Kemudian batasnya wajah. Kalau wajah itu cukup antara dari sisi ini, apa ini antaranya telinga gitu aja udah. Ya. Nah, jadi mulai telinga ke telinga. Telinga Sampai telinga. terus sini, bawahnya sini. Bawah yang adalah mana? Ini. Apa ini namanya? Ini sampai tumbuhnya rambut sinom seperti ini. Nah, ini harus tertutup gitu, berarti sampai gini. Nah, untuk bisa sempurnanya ini dan ini seperti tadi juga malayatimul wajib ila bi bawal wajib. Segala sesuatu yang menyempurnakan wajib itu hukumnya menjadi wajib, akhirnya malih. Kalau ini ya, tambah. Dagu ini termasuk aurat. Iya. Oh, ini mohon maaf. Karena ternyata banyak di kalangan masyarakat itu, bahkan yang usianya sudah tua. Nah, mereka kan ngapunten. Seharusnya kan belajar agama sudah dari kecil ya, sampai tua, tapi pakai mukenanya masih. Nah, di sini anunya letakkan apa itu? Ya, sampai sini masih kelihatan. Ini bagaimana ya? Kalau penyempurna seperti kasah itu letaknya di mana toh kasah itu? Katanya penyempurna tutup aurat itu apa cuma di atas? Apa sini juga ikut? Ada. Nah, kalau memang ada kasahnya. Tapi biasanya kan banyak yang nggak tahu. Oh gitu. Banyak itu di masyarakat yang masih sininya masih kelihatan banyak sekali. Bahkan anehnya itu saya pernah pengajian yang mengisi majelis taklim, saya beritahu kalau ini termasuk aurat. Ternyata besoknya lagi masih seperti pakainya mukena masih. Ini solusinya bagaimana ya? Ya, bagi yang mengerti itu cukup memberitahukan. Artinya selain yang tahu, beliaunya juga wajib belajar. Kalau nggak ngerti nggak masalah, tapi kena tuntutan wajib belajarnya. Masalahnya gini ya, mereka itu sudah ikut ngaji ikut, kan sudah dikasih tahu. Ya. Tapi mereka tidak paham, mungkin tidak paham ini bagaimana ini. Ya minimal beliau kan sudah termasuk ahli ilmu. Artinya beliau tidak sombong, ngerti, dia tidak ngerti, dia mau belajar. Adapun daya serapnya kan masing-masing. Artinya kalau dia itu masih berusaha untuk mencari kepahaman, entah seberapa daya tangkapnya, itu nanti kan termasuk biudhrin lah. Walaupun tidak separah orang yang tidak mau belajar. Walaupun pengamalannya masih belum sempurna, nggak apa-apa ya. Iya. Alhamdulillah. Semampunya lah. Selanjutnya ini untuk tadi Yai katakan bahwa di sini batasnya telinga ya. Iya. Ini di depannya telinga kan ada rumput yang tumbuh. Katanya rambut itu juga termasuk aurat. Misalkan batasnya segini, terus kan di depannya masih ada rambut yang kelihatan mungkin ya. Ini batal apa tidak ya? Nah, kalau rambut termasuk aurat ya jelas batal, harus tertutupi. Nah, misalkan kan di sini ya. Ini batasnya apa? Mukenanya di sini gitu. Nah, kan batasnya telinga yang sini. Tapi di depannya telinga kan ada ati-ati cara bahasa Jawanya. Ati-ati ini ada sedikit yang terlihat. Ini batal ya? Batal. Karena pengertian wajah yang harus ditutupi dengan wajah ketika panjenengan wudhu itu juga ada beda. Bedanya bagaimana ya? Bedanya ketika panjenengan wudhu itu harus, kalau cukup segini tidak sah wudhunya, juga harus ke situ. Malayatimul wajibnya kan justru banyaknya ke situ. Tapi kalau aurat malayatimul wajib kan justru ke depan. Berarti harus mukenanya harus di depannya ati-ati ini ya. Posisinya bedanya kan di situ. Jangan sampai di belakang ati-ati. Jadi kita mau
mendefinisikan wajah dalam bab apa? Mau bab wudu atau bab aurat? Kan seperti itu. Beda. Akhirnya kan ini itu yang tadi. jadi timbul pertanyaan saya. Kenapa dibedakan? Karena memang sudut pandangnya lain. Kacamatanya lain tuntutannya. Kalau sholat itu sudut pandangnya bagaimana? Sudut pandangnya kan memang harus tertutupi. Lah tertutupi itu bisa sempurna ketika semakin rapat. Ya, semakin semakin menyeluruh. Berbeda dengan bakso. Bakso itu akan menjadi tahakok, kan harus melebar. Oke, jadi kebalikan kan. Alhamdulillah, ya. Terus kemudian ini ya. Ada kualitas mukena itu yang tembus rambut. Jadi ada mukena itu yang kualitasnya agak jelek, gitu. Itu rambutnya ada yang muncul-muncul, walaupun tidak kelihatan kalau didekati itu ada rambut yang muncul. Nah, ini batal apa tidak ya? Batasan lubang ketika sholat atau aurat itu tadi, itu adalah fi majlisi takhotub, yaitu seperti jarak kita takhotub itu jagongan seperti ini. Jadi misal orang laki-laki perokok, akhirnya netes apinya mengenai sarung. Ya. Saya larikan ke situ. Ya. Nah, lubang. Kalau lubang itu dilihat dari sini. Dari majelis takhotub, majelis kita jagungan seperti ini, kelihatan auratnya, maka itu sholatnya batal. Bukan harus begini, tidak. Umumnya orang jagungan seperti ini. Kalau mepet kan bisik-bisik namanya itu ya. Bukan. Berarti kembali lagi ke topik mukena tadi, yang kualitasnya kurang bagus, terus rambutnya ada yang kelihatan nongol-nongol, tapi dari segi penglihatan tidak terlihat. Karena kan cuma hanya 1-2 rambut yang muncul itu. Itu tadi aman. Mboten batal ya? Mboten batal kalau memang dilihat dari jarak takhotub kita jagungan itu tidak terlihat, aman. Tapi kalau di deket ini kan kelihatan, enggak masalah. Oh, enggak masalah ya. Batasannya seperti itu. Nah, kemudian di era kemajuan gini ada aja produsen yang unik, menurut saya unik. Karena apa? Membuat mukena itu ada loh yang tanpa kepala. Nah, ini baru-baru ini termasuk teman-teman kita itu, para penyuluh termasuk ya yang cewek-cewek banyak menemukan kejadian mukena tanpa kepala. Ini bagaimana? Artinya mukenanya nggak sampai atas gitu ya. Kalau orangnya tetap punya kepala kan gitu maksudnya kan. Iya, untuk menutup kepalanya itu nggak ada. Ya cuma ya nanti yang sholat ya cuma menutupnya pakai kerudung atau bagaimana gitu. Kalau memang kerudung itu kan agak beda memang dengan pakai mukena. Kalau pakai kerudungnya itu benar-benar pakai pelapis, itu apa namanya tadi? Itu loh. Daleman, pakai daleman, daleman. Itu aman. Kalau nggak hati-hati, pokoknya umumnya orang kudungan yang sehingga kelihatan auratnya yang sini ya batal gitu saja. Berarti tadi yang walaupun mukena yang tanpa kepala tadi, berarti kerudungnya harus ini dimajukan ya sini ya. Iya, aman. Kemudian gini, karena banyak ya yang orang tua itu pengen anaknya mau sholat. Nah, ini terkadang dengan dibelikan mukena yang menarik untuk mendirikan. Misalnya ada gambarnya mawar, bus, boneka dan sebagainya. Terus diajak bersama-sama sholat berjamaah di musola atau di masjid gitu. Ini bagaimana menurut pandangan fikih? Kalau dari segi nutup auratnya sama-sama itu kan sama saja. Nah, ini dari segi mengganggu konsentrasi jamaah lainnya. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau memang ada unsur mengganggu orang yang sholat, itu ya minimal hukumnya makruh. Ini mengganggunya tidak sampai tidak sampai tidak sampai mengganggu rukun-rukun sholatnya, cuma mengganggu konsentrasi, gitu aja. Misalnya kan
Iya, Ada orang yang begitu cuma apa ya? Karena melihat seperti itu malah pikirannya itu kok lucu, nah gitulah. kan daripada aturan sholat diantaranya kita kan dianjurkan untuk memaksimalkan khusyuk. Itu bukan rukun memang sebenarnya, Iya. tapi kan dianjurkan semaksimal mungkin ke sana. Artinya kok nggak khusyuk ya tetap sah, tapi kan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, orang wajib qodok kan begitu. Adapun nilainya ya sana yang tahu. Menurut fikih bagaimana kan begitu. Terus siapa tadi yang mendapat nilai makruh itu anaknya apa orang tuanya yang mengasih mukena itu? Yang kena hukum taklif itu adalah yang mukalaf. Kalau anaknya sudah mukalaf, berarti juga anaknya ikut. Kan anak-anak. Iya. Kalau masih anak-anak ya berarti orang tuanya. Nah, ini kan tujuan orang tuanya untuk agar anaknya mau sholat. Iya. Itu juga di sisi lain kan mungkin apa terdapat hukum sunnah. Misalnya orang tua pengen memberi motivasi kepada anaknya, memberi mukena yang lucu. Iya. Ini dapat kesunahan apa tidak? Kalau kita kembalikan dalam kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, ya, kita harus menghindar daripada kerusakan sebelum kita mencari keuntungan, sebelum kita mendapat pahala, ya tidak bisa. Kita harus menghindari hal-hal yang merusak tadi. Harus kita dahulukan daf'ul mafasid, ya, menghindari kerugian, kebatalan dan semua itu harus kita dahulukan daripada kita mencari kemaslahatan seperti tadi. Nah, ini gini. Lebih bahaya mana? Anaknya dibiarkan enggak mau sholat dengan diberi motivasi seperti itu. Kalau memang seperti itu sebenarnya motivasi itu banyak jalan yang tidak sampai keluar daripada syar'i, tidak sampai pelanggaran. Apa keluar itu? Seperti itu memberikan mukena yang lucu apa keluar dari syar'i? Ketika memang mengganggu orang sholat, tidak mengganggu, hanya Yai, mengganggunya itu ya tidak sampai membatalkan sholatnya, hanya konsentrasinya aja. Nah, makanya tadi artinya kalau memang enggak batal tapi kan enggak dapat nilai. Artinya sekedar beliau enggak wajib qodok, kan seperti itu aja. Kalau memang tidak. Intinya itu lebih baik diberi motivasi seperti mukena lucu atau tidak usah. Tidak usah kalau memang ada unsur efek sampingnya seperti tadi. Kalau tidak diberi seperti itu anaknya malah sholat, bagaimana? Ya kita carikan yang lain. Caranya lain. Iya. Seperti apa contohnya? Ya kalau mau sholat nanti sangunya saya tambah. Oh gitu ya, cari inovasi agar banyak gitu orang tidak fokus ke situ ya. Iya. Gini ya. Nah, di zaman yang modern ini banyak ibu-ibu sosialita, mbak-mbak yang biasanya yang cantik-cantik, terus yang suka berdandan. Ketika sholat pun, jiwa dandan mereka itu tetap ada. Dia tetap pakai mukena yang luar biasa, pakai yang ada rendanya, yang sangat menarik, bahkan sangat mencorong, mengkilap, seperti emas-emas atau apa yang nggak biasa, mukenanya nggak biasa. Itu karena apa ya? Karena kebiasaan mereka ya dandan itulah. Ya. Akhirnya walaupun sholat, tetap jiwa mereka itu tetap ingin tampil yang terbaik. Nah, di sisi lain, apakah ini nanti mengganggu jamaah lain? Terus apakah ini nanti terkena hukum fikih yang bagaimana? Mohon dijelaskan ya. Artinya ibu-ibu tadi tampil beda gitu atau? Tampil beda. Jadi memang tidak seperti umumnya. Tidak seperti umumnya. Seperti itu. Iya. Kalau memang yang awal, yang prinsip mau sholat itu yang penting nutupi aurat, dari sisi itunya kan boleh-boleh saja. Dari sudut situ loh. Cuma kan begini. Kalau sampean lihat, termasuk kalau kita kembali ke kitab taklim itu begini, termasuk makanan yang tidak berkah itu adalah makanan yang di pasar.
Kalau kita kembali ke sana, di sana itu letaknya apa? Karena di pasar itu banyak orang yang tidak mampu untuk membeli makanan, ya, tapi lihat panganan itu tertarik, jadi tersiksa. Nah, letak nggak berkahnya makanan di pasar itu karena ada unsur menyiksa. Kalau memang kalau memang itu tampil bedanya itu berlebihan sampai menyebabkan umumnya orang itu punya keinginan tapi tidak mampu, dari sisi itunya ya minimal kurang berkah, jelas beda dengan tampil biasa. Untuk hukum sholatnya tetap sah ya? Sah, yang penting aurat tertutupi dan sebagainya sah. Mungkin dari faktor itunya, faktor mengganggu malih, menghilangkan konsentrasi, harga berapa dan sebagainya, kapan saya mampu beli, nah, itu dari jamaah lain malah harganya piro ya? Nah, itu mungkin seperti itu. Untuk konsekuensi hukumnya ini jatuh pada makruh atau apa ya, misalnya begitu? Ya sebatas makruh dari sisi itu tadi. Tapi tetap sah ya? Nah, tetap sah. Ketika mukena tersebut digunakan sholat sendirian, bagaimana? Apakah tetap makruh apa tidak? Ketika sholat sendirian, iya, kan hilang. Al hukmu yaduru ma'ilatihi. Jadi hukum itu sesuai dengan kondisinya. Berarti ketika tidak ada unsur seperti itu, auratnya sudah tertutup, jalan. Tidak makruh gitu ya. Ya. Kemudian gini ya berkembangnya ilmu pengetahuan. Banyak wanita-wanita itu tahu bahwa kalau sholat itu harus menutup aurat. Tapi, orang-orang yang tahu ini sholatnya karena sudah tahu harus menutup aurat, mereka seringkali sholat tidak pakai mukena, ya cuma pakai baju biasa, baju syar'i, tapi tidak pakai mukena. Ini bagaimana menurut pandangan fikih? Pengertian kita kembali kepada pengertian aurat. Aurat itu adalah segala sesuatu yang menutupi dari pandangan mata. Ya. Bukan bentuk. Ya. Artinya ditutupi aurat bentuknya legok, mentol, itu tetap dinamakan tertutup auratnya. Walaupun di situ kena hukum makruh. Kita nutupi aurat dari pandangan mata tertutup, tapi dari bentuknya tidak menutupi. Wah mentol ketok mentol, wah legok ketok ledok. Itu terkena hukum. Berarti nggak apa-apa ya, misalnya tetap sah ya. Sholat tanpa mukena, pakai baju biasa, tapi auratnya tertutup, sah ya. Iya. Justru kalau sholat pakai mukena itu malah batal. Iya. Sholat pakai mukena batal. Iya. Jadi sebelum sholat adalah mukena. Harus sebelum sholat ya. Sholat batal gitu ya. Intinya nutupi aurat gitu. Sekarang diperjelas lagi ya. Hukum orang yang sholat tidak pakai mukena tapi pakainya sudah menutup aurat. Ini sah ya? Sah. Alhamdulillah. Yang penting tutupnya ya seperti tadi loh, enggak menggambarkan bentuk tubuh. Kalau pakai mukena kan jelas bentuk tubuh kan enggak digambarkan. Tapi kalau selain mukena umpamanya street ya nutupi tapi yo seperti itu. Itu ya, ini saya berbicara sebagai jiwa saya sebagai lelaki. Iya. Terkadang gini. Ada orang yang pakai mukena tapi pakaian dasarnya itu sangat sesuai dengan tubuhnya. Hingga bentuk mukenanya ketika rukuk itu menggambarkan bodinya. Ketika sujud menggambarkan bodinya. Saya sebagai lelaki memandangnya, wow. Ini mukena seperti itu bagaimana ya? Ya, ketika dari sudut pandang mata itu tertutup auratnya tetap sah. Walaupun bentuknya seperti body. Bentuknya tetap menggambarkan bentuk aslinya. Itu ya sebatas tadi makruh gitu. Makanya orang walaupun nggak sholat tapi kok pakai celana yang fresh body dan sebagainya itu kan ya bagaimana? Sahabat tidak ya itu? Ya itu tadi makruh itu kalau terus menerus kan
Kalau fasik kan orangnya. nah, berarti aurat itu ditinjau hanya dari penglihatan atau juga dari bentuk Dari penglihatan saja. iya, Untuk bentuknya. bentuknya ya seperti tadi, enggak sampai merusak apa-apaan boten. Jadi man uroi, mencegah pandangan, itu saja. Berarti misalkan ini sholat ya, pakai apa ya? Ada loh apa pakaian olahraga yang kalau dipakai itu sama persis dengan bentuk ini. Iya, iya. Nah, walaupun sudah tertutup, tapi bentuknya ini kan sama. Ini boleh apa enggak ya? Ya tetap sah, kalau kita bilang sah, tetap sah. Sahnya sah. Dari pembahasan ini tadi, ngapunten, ini intisarinya bagaimana ya? Intisarinya bahwa pengertian aurat seperti tadi. Yang penting warna auratnya tertutup, itu sholatnya sah. Pertama yang jadi kunci itu. Namun kalau memang sebenarnya warna itu tertutup tapi bodinya, bentuknya itu terceritakan, mentol-mentol, legok-legok, dan itu dilakukan terus-menerus, itu harus dihindari. Karena namanya darurat nggak ada terus-menerus. Kalau sesekali nggak apa-apa ya? Ya, karena kondisi paksa. Tertentu. Kalau setiap jamaah pakai itu nanti menimbulkan seperti sampean tadi. Ya, boleh. Ya. Dari sisi situnya ya. boleh. Sampun ya? Sampun. Alhamdulillah, sahabat Spasi dimanapun Anda berada, sangat menarik kajian pada podcast kali ini. Dan ternyata waktu sudah sangat lama, nggak kerasa. Kita harus mengakhiri bincang-bincang kita bersama Yai Asmui Ahmad. Terima kasih atas sudah melihat dari sedikit curahan hati saya kepada Yai Asmui Ahmad. Semoga dari curhatan hati saya ini memberikan informasi, memberikan ilmu kepada siapapun yang melihat, dan akhirnya menjadikan ibadah kita menjadi lebih sempurna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.